Oke, coba kita pikirin deh, apa sih itu ketiadaan? Kayaknya pertanyaannya simpel banget ya. Tapi ternyata, ini tuh salah satu ide paling dalam dan paling aneh yang pernah ada. Konsep ini udah bikin pusing para pemikir hebat selama ribuan tahun. Nah, hari ini kita bakal coba menyelam ke dalam ketiadaan. Kita mulai dari sini nih, dari Leonardo da Vinci. Dia nggak ngelihat ketiadaan sebagai sesuatu yang kosong, tapi justru sebagai sesuatu yang agung dan luar biasa. Dan inilah inti bahasan kita hari ini. Gimana caranya ketiadaan itu, dalam berbagai bentuknya, ternyata adalah sesuatu yang penting banget. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh banget kan? Gimana bisa sebuah konsep yang artinya nggak ada apa-apa, malah jadi pusat perdebatan dan pemikiran selama ribuan tahun? Kok bisa ketiadaan jadi sesuatu yang sepenting itu? Bahkan Shakespeare juga kepikiran loh soal ini. Judul dramanya yang terkenal banget, Much Ado About Nothing. Itu nunjukin betapa dalamnya ide ini nyerap ke budaya kita, seringkali dipakai buat ngomongin hal-hal sepele yang dibesar-besarkan. Dan yang menarik, rasa penasaran ini nggak cuma di satu bidang aja. Lihat deh dari filsuf Yunani yang debat soal eksistensinya, terus matematikawan yang bisa bangun segalanya dari nol, sampai para kosmolog yang percaya alam semesta kita ini lahir dari ketiadaan. Satu konsep doang, tapi jadi pertanyaan krusial di mana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian besar yang pertama. Perburuan nyata secara ilmiah buat nyari tahu apa benar ruang hampa atau vakum itu beneran ada. Nah, ini jadi pertarungan seru antara filsafat versus eksperimen. Jadi gini, selama hampir 2000 tahun, semua orang percaya sama Aristoteles. Katanya, alam itu benci ruang hampa. Pokoknya mustahil deh ada yang namanya vakum. Tapi, datanglah Galileo. Dengan pengamatan yang jeli, dia ngasih satu pertanyaan simpel yang ngerusak semuanya. Dia sadar, pompa air itu nggak bisa narik air lebih dari ketinggian tertentu. Loh, tunggu dulu. Kalau alam benci banget sama ruang hampa, kok bencinya ada batasnya? Pertanyaan Galileo itu kayak ngebuka pintu, tapi butuh eksperimen yang benar-benar brilian buat ngebuktiinnya. Dan disinilah kita harus berterima kasih sama seorang jenius bernama Blaise Pascal. Dan perjalanannya mendaki gunung. Jadi ceritanya begini, muridnya Galileo, namanya Torricelli, dia yang pertama kali bikin ruang hampa pakai air raksa. Tapi Pascal lah yang ngasih bukti pamungkas. Dia bawa barometer naik ke puncak gunung, dan dia lihat kolom air raksanya turun. Kenapa? Ya karena makin tinggi kita naik, makin tipis lautan udara di atas kita yang akan ke bawah. Ini bukti telak. Ruang hampa itu bukan hal yang mustahil secara filosofis, tapi ya simpelnya itu cuma ruang yang udaranya udah dikeluarin. Oke, urusan ruang hampa fisik udah beres. Sekarang, yuk kita pindah ke dunia yang lebih abstrak, kita masuk ke dunia matematika. Di sini, konsep ketiadaan itu bukan cuma ada, tapi jadi sumber kekuatan kreatif yang luar biasa banget. Para matematikawan itu butuh cara yang pas buat mendefinisikan nggak ada apa-apa. Dan jawaban mereka adalah himpunan kosong. Anggap aja ini sebuah kotak yang isinya ya kosong. Kedengarannya emang simpel banget, tapi dari fondasi yang kosong ini sesuatu yang luar biasa bisa dibangun. Dan ini nih ajaibnya. Kita bisa loh ngebangun semua angka dari ketiadaan. Coba ikutin ya. Kita definisikan 0 itu sebagai si himpunan kosong tadi. Terus 1 itu apa? 1 adalah himpunan yang isinya cuma satu hal, si 0 itu. Kalau 2 adalah himpunan yang isinya dua hal yang udah kita punya, 0 dan 1. Dan gitu aja terus. Setiap angka baru itu isinya adalah semua angka sebelumnya. Gila kan? Dari satu ide nggak ada apa-apa, kita bisa ngebangun seluruh struktur matematika. Benar-benar segalanya dari ketiadaan. Oke, jadi kita udah buktiin ruang hampa itu ada. Dan kita juga udah bangun matematika dari ketiadaan. Sekarang, kita balik lagi ke kotak vakum fisik tadi. Karena ternyata pemahaman kita selama ini soal ruang hampa itu salah total. Logisnya sih gitu kan? Kalau kita sedot semua partikel dari sebuah kotak ya, sisanya pasti kosong melompong dan tenang. Tapi menurut fisika modern, jawabannya adalah tidak, sama sekali enggak. Ruang hampa yang kita kira kosong itu ternyata justru tempat paling sibuk dan paling liar di seluruh alam semesta. Nah, disinilah bedanya. Vakum yang kita bayangin, vakum klasik itu ya kosong total. Tapi vakum kuantum itu beda cerita. Bayangin aja nih sebagai level energi paling rendah yang bisa dimiliki oleh sebuah ruang. Dan ternyata level paling rendah itu energinya bukan 0. Coba bayangin, ruang hampa itu kayak lautan energi, namanya energi titik nol.
Nah, dari lautan energi ini, pasangan-pasangan partikel virtual, materi dan antimateri itu terus-terusan muncul. Nongol sebentar banget, terus tabrakan dan lenyap lagi. Ini tuh kayak keributan kuantum yang terjadi terus-menerus, di mana aja, setiap saat. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, kita bisa ukur ini. Namanya efek Casimir. Gini cara kerjanya. Kalau kita taruh dua plat logam dekat banget di dalam ruang hampa, mereka bakal nempel. Kenapa? Bayangin partikel virtual tadi itu kayak ombak di lautan energi. Celah sempit di antara dua plat cuma bisa dilewatin ombak-ombak kecil, sementara dari luar ombak berbagai ukuran terus-terusan nekan. Tekanan dari luar jadi lebih gede, makanya platnya kedorong nempel. Ini bukti nyata kalau ketidakadaan itu penuh sama energi. Energi beneran ada di dalam kehampaan. Ini ide yang gila banget. Dan konsekuensinya, wah ini ngebawa kita ke skala paling besar yang bisa kita bayangin. Asal-usul alam semesta kita sendiri. Jadi, teori utama soal awal mula alam semesta bilang gini, sesaat setelah Big Bang, alam semesta kita itu mengembang dengan super cepat, bener-bener luar biasa cepat. Dalam waktu yang singkat banget, ukurannya berubah dari subatomik jadi gede banget. Peristiwa inilah yang disebut inflasi, yang ngebentuk kosmos yang kita lihat sekarang. Pertanyaannya, apa yang jadi bahan bakarnya? Dari mana datangnya energi segede itu buat meledakkan dan menciptakan seluruh alam semesta? Dan jawabannya benar-benar bikin melongo. Energi dari ketiadaan itu sendiri. Para ahli fisika percaya kalau vakum di alam semesta awal itu level energinya jauh lebih tinggi dari sekarang. Energi raksasa yang tersembunyi di dalam kehampaan inilah yang jadi bahan bakar inflasi yang meregangkan alam semesta sampai jadi seluas ini. Tapi tunggu. Ini bagian paling gilanya. Keributan kuantum dari partikel-partikel virtual yang muncul dan hilang itu kan nggak rata sempurna. Ada gejolak-gejolak kecil yang acak. Nah, pas inflasi terjadi, gejolak kecil ini ikut meregang ke seluruh penjuru kosmos. Mereka jadi cikal bakal perbedaan kepadatan, yang kemudian karena gravitasi, akhirnya tumbuh jadi gugusan galaksi, bintang, dan semua yang kita lihat di langit malam. Jadi, coba deh kita renungin sejenak. Kita mulai dari ketiadaan sebagai sebuah ide. Terus jadi fondasi matematika, dan akhirnya jadi sumber dari semua yang ada. Setiap galaksi, bintang, planet, semua bisa dilacak balik ke sebuah getaran acak di dalam kehampaan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau semua yang kita lihat, semua struktur megah alam semesta ini, cuma versi raksasa dari getaran acak di dalam kehampaan, lalu apa artinya itu bagi kita?